Oke adik-adik ya, kembali lagi bersama gue Diki Janji. Di sini gue mau ngasih tahu emblem terbaru dari Beatrix ya guys ya di tahun 2025 ini ya guys ya. Bener-bener sangat gacor, parah, fantastis dan begitu indah ya coy pastinya ya coy ya. Ini emblemnya ini guys ya. Nah itu guys ya, Pull Yourself Together nama emblemnya adik-adik ya, sangat panjang sekali. Biasanya itu gue nyebutnya emblem pasir gitu ya guys ya. Dan itu sebenarnya emblem yang bisa dipakai buat si Wan sama siapa ya, kalau di Godland Wan sama siapa ya, gue taunya Wan doang sih kayaknya, kalau nggak salah. Bisa juga buat Claude gitu cok ya, pokoknya kayak gitu guys ya, Wan Claude gitu ya, bisa ya. Gue terinspirasi bukan kayak gitu ya guys ya, setelah gue baca-baca dan gue teliti, gue analisis dulu kan ya, di beberapa match gitu ya adik-adik ya. Cukup gacor banget coy. Jadi nanti setelah konten ini gue bikin Road to Glory ya guys ya, dengan menggunakan emblem pasir itu guys. Kita tunggu aja nanti gua upload itu ya adik-adik ya, gimana potensinya. Nanti gua kasih tahu cok di video berikutnya gitu ya adik-adik ya. Dan seperti biasa kita bermain solo ya cok. Kita jangan harap minta di GB terus ya guys ya, tetap kita bisa menjaga diri sendiri ya adik-adik ya. Santai-santai. Di sini kita lawan Bruno dan dia pakai ini guys, emblem assassin, master assassin, sakit banget cok. Nah kita cici dulu kita. Oke, ini dikasih kill kita ya guys ya, sangat maksa sekali, minta triple kill, minta nambah soyunya, dan akhirnya kita yang dapat ya guys ya. Sangat diraih sekali dari seorang soyu cocok. Diminta lebih, soalnya dia ingin lebih anjing. Oh iya nih buat lu semua nih ya, nggak usah banyak bacot cok. Kalau misalkan suara gua kayak terlalu kecil apa gimana, sering keberisikan gitu, lu tinggal pakai headset aja cok. Misalkan kalau kekecilan karena gua masih nggak ada mic ya, ini buat yang belum tahu ya anjing ya. Jadi lu nggak usah banyak bacot gitu ya guys ya. Dan kita recall dulu. Oke, kita sudah recall, dari kita sudah penuh, langsung kita bikin sepatu apa sih namanya nih, sepatu Puma ya guys ya, atau Converse ya guys ya, biar lebih cepat cowok jalannya guys ya. Badangnya, nah kita selalu ini guys ya, kita tuh harus selalu pantau rumput sini juga guys. Kita coba freeze dulu minionnya dikit-dikit, mana tahu Brunonya maju ya kan ya. Soalnya Franco-nya di sana, tapi 3 orang tim musuh mencoba ke bawah dan nice, dapat saja. Brunonya ketarik cok. Sang Lukas mencoba datang ke bawah guys ya. Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di area bawah, tapi ultinya miss saja guys ya dari seorang Lukas kepada Franco, dan tertarik saja tapi sniper gue juga nggak kena cok. Aduh sabun banget guys ya, sorry cok. Dan di sini gue mau ngejelasin ya guys ya, kayak apa ya, potensi dari emblem tadi tuh yang pasir itu guys ya. Jadi gue mau jelasin itu guys, gimana sih potensinya nanti selama match ini berjalan ya guys ya. Gue bahas tuntas fungsi emblemnya guys ya, dan itu kan mengurangi cooldown ya guys ya, dan bisa di stack sampai 8 kali. Buat yang penasaran kalian baca sendiri aja guys ya. Aduh sabun banget cowok ini. So gocek lo sapirnya guys. Apa emang sniper gue yang sabunnya belum panas, bermulai ya guys ya. Sabar kita farming dulu. Dari tadi Brunonya mulu di ngambilin itu tuh. Kita coba surprise si Bruno ya guys ya, pakai shotgun cok. Nih sumpah shotgun ultinya jadi cepet banget guys, lagi di buff kan shotgunnya. Gue pengen banget nih skill 1 Beatrix sama damage snipernya ditambahin lagi coy. Oke nih, coba kita surprise. Oke, happy birthday Bruno dan selamat ulang tahun. Aduh, dan kita ketendak saja untuk kill sprint dan gue kepencet ulti cocok, tapi kita berhasil membunuh sang Bruno ya adik-adik ya.
Dan nampaknya maniak saja dari seorang Soyu ya guys ya. Gila, sangat brutal sekali permainan dari tim biru ini ya guys ya. Gila pasti musuhnya udah kena mental banget nggak sih adik-adik. Tapi kita belum tahu ya guys ya. Jangan senang dulu cowok. Ini di late game nih musuhnya juga bisa ngelawan guys. Musuhnya bisa ngelawan ini cowok. Cuman ya gimana ntar blunder-blundernya aja nih, lihat nih. Apakah tim gua yang blunder, apakah tim mereka yang blunder? Sebenarnya sama-sama kuat guys ya. Oke, ulti saja Lukasnya dan dia berubah jadi macan dan mega kill dapatkan oleh Beatrix ya adik-adik ya. Kita farming dulu guys, farming santai. Cecinya ngebukain map di situ di atas. Thank you banget Ceci ya. Dan Ceci kita diserang guys. Aduh, sorry bang, lu kedalaman bang. Sorry ya Ceci ya, nanti gua akan balas jasa lu ya guys ya. Udah sekarat nih, sekali lagi kena. Ih anjir, dikit lagi lo lah. Brunonya dari situ cowok. Sejak kapan itu dia di situ guys ya? Oke, kita sudah respon sudah kembali responnya adik-adik ya. Santai-santai. Dan ini guys ya cara memanfaatkan situasi snowball ini ya guys ya. Dan kita harus mencari stack cok dari Skypiercernya guys ya. Udah jadi Skypiercernya. Item ketiga terserah lu lihat item musuh guys. Biasanya kalau misalkan abis gue beli Skypiercer kan etasis urutannya. Terus Skypiercer, kalau misalkan musuhnya udah beli antivirus, ada suara pesawat saja di sini bung. Kedengeran nggak guys? Kedengeran nggak cowok? Gue nggak bohong kan nih, gue lagi main malam cowok. Gue mainnya malam nih guys ya. Baru sempat main malam nih cowok. Oke, pesawatnya sudah lewat saja di sana. Kita abaikan aja. Tadi sampai mana cowok? Tadi sampai mana anjing? Lupa gue tuh. Astaga, gara-gara pesawat. Ih babi. Tadi sampai mana guys? Anjing lupa gue. Oh iya, item guys ya, item. Jadi kalau misalkan mereka udah pada beli antivirus ya kan buat counter item kita, kita langsung bikin pistol aja guys ya. Oke, dan kita dapat mengeliminasi. Terjadi penggemburan masih di area bawah. Jadi kayak gitu guys ya, langsung beli pistol. Kalau misalkan musuhnya belum ada yang respect beli item antivirus itu yang buat counter kita, lu bisa bikin BOD sih guys. Lu bisa langsung bikin BOD biar lebih gacor lagi guys damage-nya. Guys, santai-santai kita langsung rotasi nggak sih adik-adik? Kita dapat bab merah guys karena jungler kita udah kaya raya banget itu. Oke, kita coba kena pantatnya si siapa tuh? Badang. Lukasnya mencoba masuk guys, hati-hati guys. Rame saja di sana, segar-segar saja musuhnya di sana, darahnya penuh. Oke guys ya, kita di sini ganti roket karena kita masih proses dalam mencari stack ya guys ya. Nanti kalau stacknya kayak udah 30 gitu ya boleh kita langsung sniperan karena apa ya, manfaatin situasinya gini guys. Takutnya ya kan kalau sniper terus ntar bosok ya kan. Jadi tadinya ada kesempatan buat ngebunuh nih kayak gini guys ya. Kita selalu di belakang Franco. Nanti kalau nggak kena kita dibacotin juga kan kalau pakai sniper Nah kayak gitu ya guys ya. Dan ingat sekali ya guys ya, harus diingat ya guys ya. Kalau misalkan roam tank gini ya guys ya, kita selalu backup di belakangnya kayak gitu ya adik-adik ya. Dan kita sniper dulu guys ya. Dan di sini sebenarnya agak-agak nge-lag guys, HP gue panas banget kalau record sambil dicas gitu ya kan. Sumpah HP gue panas banget anjing. Oke, kita kill dulu di sini dan terjadi air di bawah dan soalnya scar saja di sana. Tapi sapirnya ini dia dapat polos banget dia polos banget dikira dia kita recall tapi ternyata bohong ya guys ya, kita nggak recall Oke, ceweknya kabur saja di sana, mulai cemas keresahan dari tim musuh ya adik-adik ya. Kita recall dulu ya guys ya, karena item kita tuh full penetrasi, jadi nggak ada pendarahan buat nambah-nambah darah, nggak ada. Cuman kita manfaatin dari emblem quantum charge ini adik-adik ya.
ada Lord ya guys ya. Mungkin bakalan terjadi kontes ya di sini. Ini Sapphire nembak-nembak mulu loh babi. Lumayan juga ya dia ngepoke-pokenya gitu cok. Kita clear atas dulu, jalanin dulu jadi biar nanti tim kita ngelordnya atau kontesnya tuh nanti nyaman ya guys ya. Sumpah tuh HP gue panas cok, nge-lag gini guys. Kalau baterai sekarang tuh kayak gini. Oke, Lord didapatkan oleh Soyu dan Ustadz Abel didapatkan oleh Beatrix guys ya. Lukasnya sendiri saja mencoba untuk mendapatkan Lord, tapi temannya tidak ada yang membackup. Sangat disayangkan sekali ya guys ya perjuangan dari seorang Lukas cok. Oke, tim kita mencoba minta war lagi, tapi musuhnya juga nggak mau nyerah cok, ngelawan terus musuhnya. Rikal di sana badang. Kita coba sniper, entah sniper kemana jari gue tiba-tiba kaku gitu cok. Belum panas cok, santai. Belum panas ya guys ya. Lu jangan ngatain gue mulu anjing. Emang susah cok snipernya babi. Tapi ini gue serius. Oke, Lukas belum menjadi macan. Akhirnya dapatkan oleh Bruno udah mulai sakit ya guys ya. Ini ancaman juga nih Bruno nya guys ya. Pasti dia beli WON sih nanti nih guys ya. Oke, kita sniper saja pantatnya seorang Lukas, tapi kita terkena pantulan dari Bruno ya guys ya. Oke, Bruno nya sudah kabur saja di sana dan dikepung 3 orang, langsung tershutdown saja ya guys ya. Episode kita terjadi, langsung kita bikin BOD. Mahal banget ya guys ya. Jadi fungsi emblemnya ini dia untuk ngurangin cooldown spell kita guys, flicker kita guys. Jadi berapa persen gitu kemungkinan nguranginnya gitu guys, ngurangin cooldownnya berapa persen gitu ya, lumayan kan. Sebenarnya emang worth it banget kalau dipakai one itu kan, dia kan one kan inspire ya, jadi biar inspire cepet gitu ya kan. Pokoknya kayak gitu cok. Jadi di sini gue mau terapin ke Beatrix juga guys ya, karena flicker ini nih bener-bener penting banget sih anjing. Kalau musuh sekarat kita biar bisa ngejar juga kan. Kalau keadaan terdesak kita bisa kabur. Oke, tim kita mulai memaksa, tapi kita coba ini dulu, tapi tidak kena ya guys ya. Kayaknya jarum Lukasnya ngeliat jarum sniper kita ya guys ya. Oke, santai guys, press terus aja guys kalau kayak gini guys. Jangan kasih celah cok, Ini jadi ancaman Bruno sama si Sapphire nya guys ya. Karena Lukas itu kalau di late game nggak begitu bahaya dalam situasi stack dengan catatan stack Skypiercer kita tuh sudah mumpuni gitu ya guys ya. Contohnya kayak udah 30 stack atau 40 stack itu udah ada kemungkinan tuh Lukas itu nggak bakalan berdaya cok di late game. Catat itu ya adik-adik ya, garis bawahi cok. Dan tadi kalau kalian lihat ya guys ya, ditendang Bruno doang sekali darah gue langsung segitu cok. Gimana kalau 3 kali gitu guys, atau 2 kali. Dan baterai gue lemah di sini sangat mengganggu sekali dari gameplay gue kali ini guys ya. Emang iPhone babi ini, gue pakai iPhone babi, namanya merek iPhone babi ya guys ya. Suka begitu cok, dan lag banget lihat. Aduh. Tapi kita di sini tetap berusaha aja guys ya, bisa kita menangin dulu guys. Dalam keadaan nge-lag nih kayak gini, berarti gue harus ngurangin main sniperan dulu cok. Kalau dipaksain bakalan bahaya banget anjing. Dan terjadi kontes aja di sana, badannya mencoba masuk ke kita, tapi dia malah ngalahin ke Soyunya, dan kita mendapatkan kill dari seorang badang, dan kita kill lagi, dapat double kill dari Chow, kabur saja di sana, dan kita mencoba mengejar tapi kita blunder cok. Sangat nafsu sekali dari gua ya guys ya. Waduh, jiwa memburu gua tuh aktif guys seketika anjing, karena kalau Skypiercer udah aktif tuh kayak gitu cowok, pengennya maju terus anjay. Oke, kita mulai kita dibacotin ya guys ya. Kita alasan dulu, kepencet slide sayang, kita alasan dulu ya guys ya. Kita membuat alibi dulu guys ya, biar teman kita tuh percaya guys ya, supaya dia yakin kalau kita tuh nggak akan blunder. Nggak malah bro. Oke, dibacotin saja dari seorang Soyunya guys ya. Menjadi sebuah ancaman ya kan. Nah ini guys yang tadi gue bilang, kalau late game itu grafik musuh tuh kuat, tinggal
siapa nih yang blunder gitu doang guys, tinggal mainin makro playnya doang kalau kayak gini. Soalnya apa ya, nih walaupun torre kita banyak ya, kalau kita blunder udah langsung dibotakin tengahnya guys, langsung ditabrak mid kita. Kemungkinan kalau kita rata ya atau sisa satu orang bisa langsung di end, tapi jadi benar-benar saja di sana bung. Dan oke, tim musuh mencoba langsung perangkonya mulai open duluan dan kita mengambil badangnya. Santai, tembakan maut dari seorang Lukas. Terjadi pertukaran, enggak ring, mengakibatkan meninggalnya 2 orang dari tim musuh ya guys ya, yaitu Cow dan Badang Cow. Oke, kita lihat situasi dulu guys ya. Dalam keadaan nge-lag anjing ini gue pakai apa, gue maksa dulu deh, gue paksain aja pakai sniper guys. Kalau misalkan udah snowball, main snipernya dari sini aja guys, dari belakang tembok ini nih, lebih aman Cow. Dan kita mencoba mendapatkan bal, tapi kita kasih aja karena kita udah punya buff biru dan buff merah ya adik-adik ya. Nih posisi nyaman main sniper kalau lagi snowball tuh di sini guys. Tapi kita dikejar, cowoknya mencoba mengarah kita, tapi gue terlalu fast hand untuk memencet flicker adik-adik ya, jadinya cowoknya nggak bisa nge-kick gue, dan alhasil badangnya malah meninggal dan double kill didapatkan oleh Beatrix terhadap Lukas ya guys ya, mengakibatkan keblunderan dari tim musuh ya adik-adik ya. Dia kebet ya guys ya, apa namanya tuh kalau kayak gitu cok sebutannya ya, blunder sih, blunder apa, dia kepancing gitu ya guys ya, terlalu nafsu sekali untuk membunuh kita ya guys ya. Inisiasi yang gagal dari seorang cowok. Oke, cowoknya mencoba mengejar kita, langsung kita tembak-tembakin patahnya dan terpental saja, kita ditendang lagi sama cowoknya. Dan kita mencoba push, tapi tidak ada minion yang datang cowok, dan tim musuh sudah mulai hidup. Aduh, gue malah ngambil ke kanan cowok, dan terjebak saja kita di sini. Apakah kita bisa selamatkan diri? Dan tidak ya guys ya. Aduh cowok, gue malah ngapain gue kaburnya ke kanan guys, babi. Panik itu ya, bener bang, gue panik cowok, babi. sorry, reset, tenang ya guys ya. Dan di sini kita sudah meraih 16 kill. Item terakhirnya rose gold. Ini sepatu lu bisa jual apa ya, lu bisa ganti WON atau immortal, tapi di sini kita infokan dulu ke tim kita nggak ada minion pas ngepush. Dan Lord berhasil dapatkan oleh Lukas ya guys ya. Sepatu lu bisa beli, lu jual, lu bisa ganti WON atau immortal, tapi lebih kalau lu mau damagein semua ya guys ya, lu bisa ganti ke si Halberd cok, karena itu Lukas keputihan, bukan keputihan sih, dia terus banget kan lapsilnya. Terus Badang juga ada keputihan cowok, jadi worth it banget sih kalau lo beli silver coy. Dan terjadi perangan di sana, langsung kita sniper bekasnya seperti itu ya guys ya. Kalau tim kita ini inisiasi kayak gitu guys ya, lu lihat nih senjata yang gue pakai guys, buat war atau buat farming ya guys ya, buat clear kayak gini soal lu lihat tuh. Ntar gue bakar rokok dulu adik-adik, biar kita semakin ada energi ya guys ya untuk memenangkan pertandingan kali ini ya guys ya. 17 kill sudah kita dapatkan. Tetap kita di belakang teman-teman kita yang darahnya tebal ya guys ya, tapi juga jangan terlalu nempel guys. Kita coba cek di rumput tapi tidak ada orang, dan terbunuh saja Soyunya ya guys ya. Dia ngapain sih cowok? Jadi ini harus diwaspadain juga coy. Ini nge-lag banget HP gua. Sabar. Iya, kumpul bener bang, kumpul bang. Ini kalau kumpul kita menang cowok. Ini kita tetap di belakang ya guys ya, tetap di belakang cowok. Ini gua ngambil casan dulu guys ya. Oke, udah kita cas. Cerbert kita udah jadi ya guys ya. Kita infokan dulu, kita clear dulu, biar kadang gini cowok, kita lagi clear ya kan ya, terus tahu-tahu malah terjadi war gitu. Lihat tuh. Oke,
Mid kayaknya sudah war ya guys ya. Lihat darah musuh, lihat bar musuh, Franco-nya udah mulai sekarat. Yaudahlah, langsung kita flicker aja, langsung kita masuk pakai rocket launcher dan nice ya guys ya. Aduh nggak kena cocok, tapi dapat sapirnya ya guys ya. Kita dapat sapir cok. Kenapa bang lu buang flicker lu bang? Ya nggak apa-apa guys, karena ya lu lihat deh, lu pakai apa emblem tadi guys ya. Lu lihat tuh udah berapa detik, udah berapa second, langsung 60 second kan, cepet banget cok. Itulah fungsi dari emblem jam pasir itu guys ya. Jadi kayak gitu cok. Karena tadi kalau gua telat masuk ya, malah Franco-nya doang yang meninggal. Jadi kita nggak dapat apa-apa cok, nggak ada yang backup, kasihan juga kan. Dan di sini peperangan lagi guys ya. Nah pakai roket guys, kayak gitu guys maksudnya guys. Kalau lu pakai Nibiru ya guys ya, mereka hero-hero nabrak cok, mereka hero-hero nabrak. Jadi apa, kalau kita Nibiru kan buat jarak dekat ya guys ya. Nah kayak gini guys, kayak gitu guys, kayak gitu guys. Skill satunya lama banget emang babi itu, jadi kayak gitu cok. Tadi bisa langsung gue sniperin kalau skill satunya nggak cooldown. Ya kita meninggal saja di sini. Oke kita instruksikan suruh end ya guys ya. Tinggal Sapphire seorang diri. Beli Holy Crystal 2 ya. Lukasnya mati banyak banget cok. Selusin ada gitu. Oke guys ya, nggak ada minion saja. Ya ampun monton. Oke minionnya datang ya guys ya. GGWP katanya guys. Dan pertandingan dimenangkan oleh tim biru adik-adik ya. Ya udah jelas MVP-nya udah pasti kita ya guys ya. Jadi semoga kalian bisa mudah memahaminya. Semoga bermanfaat channel gue ini guys ya. Jangan lupa like dan subscribe, dukung gue terus. Semoga uang jajan kalian ditambahkan, kerjanya semoga kalian juga lancar. Thank you, bye bye.